Halo netizen yang keren parah, berjumpa lagi bareng Mimin yang ganteng parah. Kali ini Mimin mau ceritain sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang memperlihatkan aksi heroik seorang pilot bernama Kapten Chesley Sully Sullenberger yang diperankan oleh Tom Hanks. Kapten Sully adalah seorang pilot Airbus maskapai US Airways yang terpaksa melakukan pendaratan darurat di tengah sungai Hudson di pusat kota New York, Amerika Serikat. Dari kejadian ini tidak ada satupun korban. Kejadian yang berlangsung pada bulan Januari 2009 ini membuat Sully dinobatkan menjadi ikon keselamatan penerbangan. Tragedi ini pun kerap disebut sebagai Miracle on the Hudson. Penasaran kan filmnya kayak gimana? Eits, tapi sebelumnya tak bosan-bosannya Mimin ingatkan buat kalian yang belum subscribe dulu dong sebelum lanjut nonton. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video Mimin selanjutnya. Terima kasih. Film pun dimulai dengan menampilkan kapten pesawat terbang bersama wakil kapten. Terlihat di sini pesawat yang mereka gunakan mengalami kerusakan mesin di kedua baling-baling pesawatnya sehingga membuat kedua mesin pesawat harus mati total. Pesawat pun harus jatuh dan menabrak gedung. Untungnya ini hanya sebuah mimpi dari seorang kapten yang bernama Chesley Sully Sullenberger atau biasa dipanggil Kapten Sully. Dan film Sully pun dimulai. Scene kemudian berpindah di mana saat hari masih pagi tapi dengan rajinnya Kapten Sully olahraga lari. Terlihat di sini ada sesuatu yang sedang dipikirkan oleh Kapten Sully sampai-sampai dia hampir ditabrak. Ternyata yang dipikirkan oleh sang kapten yaitu kejadian kecelakaan pesawat beberapa hari yang lalu yang dia terbangkan. Dari kejadian itu, Kapten Sully benar-benar menjadi seorang pahlawan karena berhasil menyelamatkan semua penumpang dan awak kabin pesawat. Namun di balik pujian kepada Kapten Sully dan gelar pahlawan yang diberikan kepadanya itu, ada peristiwa lain yang membuat Sully mengalami depresi. Ia sama sekali tidak merasakan dirinya sebagai pahlawan. Dan inilah bagian dari untold story di balik kisah dari mujizat Sungai Hudson tersebut. Pendaratan darurat yang berhasil di Sungai Hudson itu malah membuat Sully terus-menerus dikejar mimpi buruk dan bayang-bayang ketakutan. Bagaimana jika ketika itu ia gagal melakukan pendaratan darurat tersebut? Atau bagaimana jika ternyata pesawatnya malah menabrak gedung-gedung pencakar langit di New York itu? Kita berpindah lagi di mana Kapten Sully dan wakil kapten yang bernama Jeff. Saat ini mereka sedang diinvestigasi oleh pihak National Transportation Safety Board atau NTSB terkait kecelakaan pesawat yang mereka terbangkan. Para investigator meyakini bahwa pesawat US Airways 1549 harusnya kembali ke Bandara LaGuardia atau pergi ke Bandara Teterboro, New Jersey seperti instruksi pemandu lalu lintas udara agar pendaratan darurat itu berjalan lebih aman tanpa harus mengakibatkan kehancuran pesawat. Dan tentunya tidak harus mendarat darurat di Sungai Hudson juga. Kapten Sully mengatakan kalau mereka tidak memiliki cukup ketinggian untuk pesawat dikarenakan mesin pesawat yang rusak. Jadi Sungai Hudson merupakan opsi yang terbaik saat itu menurut Kapten Sully. Selain itu, Sungai Hudson memiliki lebar dan panjang yang cukup untuk dilakukan pendaratan darurat. Tapi di sini, para investigator sepertinya terus mencari alasan kalau kecelakaan pesawat kali ini karena disebabkan oleh Kapten Sully. Kapten Sully kembali mengatakan kalau pilihan pendaratan darurat di Sungai Hudson sudah dia perhitungkan matang-matang berdasarkan pengalaman dia sebagai pilot dengan ribuan jam terbang selama lebih dari 40 tahun. Bahkan dia mempertaruhkan nyawanya juga kalau kesempatan terbaik untuk penumpang bisa selamat yaitu mendarat di Sungai Hudson. Para investigator kemudian mengatakan kalau mereka akan melakukan simulasi dengan parameter yang sesuai dengan keadaan pesawat saat itu. Baik itu karena ketinggian ataupun kerusakan mesin pesawat karena disebabkan oleh segerombolan burung. Bahkan para investigator mengatakan kalau kejadian kecelakaan pesawat karena disebabkan oleh segerombolan burung belum pernah terjadi sebelumnya. Para investigator ini sempat mencurigai Kapten Sully dan wakil kaptennya Jeff. Mereka mungkin dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan menggunakan obat-obatan saat menerbangkan pesawat. Tidak hanya itu, mereka juga menanyakan kehidupan kapten saat di rumah. Apakah ada masalah dengan keluarganya atau tidak? Tentu saja itu dibantah oleh Kapten Sully dan wakilnya.
Setelah selesai investigasi, Kapten Sully dan wakilnya akan kembali ke hotel tempat mereka menginap. Di sini, para wartawan telah menunggu kedatangan Kapten Sully. Sebenarnya, berita tentang Kapten Sully di media adalah berita yang baik, menjadikan Kapten Sully seperti seorang superhero yang berhasil menyelamatkan banyak nyawa orang. Tapi justru itu berbanding terbalik dengan pendapat para investigator NTSB tadi. Di lain sisi, ternyata para wartawan telah berkumpul juga di rumah Kapten Sully dan mau mewawancarai istrinya. Tapi istrinya di sini justru merasa risih dengan kehadiran para wartawan dan hanya berdiam di dalam rumah saja. Keesokan harinya, kembali Kapten Sully dan Jeff harus diinvestigasi lagi. Sama seperti investigasi sebelumnya, para investigator mengatakan kalau mereka telah melakukan simulasi kecelakaan pesawat yang diterbangkan Kapten Sully. Dan hasilnya, salah satu mesin pesawat masih bisa berputar walau sangat pelan. Dan membuat pesawat itu sebenarnya sangat bisa mendarat di bandara terdekat tanpa ada kerusakan sedikit pun. Berbeda dengan mendarat di Sungai Hudson. Tentu saja, Kapten Sully tidak percaya dengan simulasi itu. Karena Kapten Sully benar-benar yakin kedua mesin pesawat telah mati total. Kapten Sully dan Jeff berusaha membantah, tapi tetap para investigator ini kekeh dengan hasil simulasinya. Para investigator juga mengatakan kalau besok adalah hari persidangan Kapten Sully dan Jeff di depan administrasi penerbangan federal. Malam pun tiba, scene berpindah di mana Kapten Sully sedang menelpon istrinya. Sang istri sangat khawatir dengan keadaan suaminya, ditambah lagi dia khawatir juga akan finansial keluarga mereka nantinya. Tapi Kapten Sully tetap memberikan kata-kata semangat kalau masalah uang tidak perlu dikhawatirkan. Saat ngobrol, sang istri sempat mengatakan kalau dia juga khawatir dengan karir sang suami. Hal yang sama dipikirkan Kapten Sully. Kapten Sully takut kalau ternyata dia dinyatakan bersalah dan dicopot dari karirnya sebagai pilot. Dia berhenti bekerja dan tidak mendapatkan uang pensiun. Walau sang istri sebelumnya khawatir, tapi kali ini sang istri berhasil menenangkan Kapten Sully dan mengatakan kalau suaminya adalah seorang pahlawan. Seperti ini nih harusnya sepasang suami istri, saling menguatkan satu sama lain. Mulai dari sini film akan flashback ke belakang. Terlihat sang kapten sudah memasuki pesawat, di situ ada 3 orang pramugari dan wakil kapten yaitu Jeff. Sebentar lagi mereka akan lepas landas. Pesawat yang mereka gunakan terlihat baik-baik saja dan tidak ada kendala ya. Setelah beberapa menit lepas landas, tiba-tiba ada ribuan burung berterbangan mengarah ke pesawat mereka. Akibat dari burung-burung ini pun membuat 2 mesin pesawat rusak dan mati total. Para penumpang mulai terlihat panik, tapi dengan hebatnya para pramugari berhasil menenangkan para penumpang. Di kokpit pesawat, Kapten Sully mencoba menghubungi Menara Komando untuk meminta bantuan. Menara Komando mengatakan agar Kapten Sully melakukan pendaratan darurat di Bandara LaGuardia. Tapi karena mesin pesawat yang mati, sang kapten mengatakan kalau dia akan melakukan pendaratan darurat di Sungai Hudson. Setelah mengatakan itu, pesawat Kapten Sully langsung hilang dari radar. Dengan cekatan, orang yang menerima telepon dari Kapten Sully langsung menghubungi kapal atau helikopter yang berada dekat dengan koordinat pesawat Kapten Sully. Benar saja, ada sebuah helikopter yang menerima pesan itu dan melihat kalau pesawat sudah sangat dekat dengan sungai. Orang-orang di Menara Komando pun terlihat putus asa karena kalau mendarat darurat di atas sungai pasti akan membuat pesawat menjadi hancur. Scene kemudian berpindah lagi saat Kapten Sully masih muda. Kapten Sully dulu pernah mengalami hal yang serupa, kerusakan mesin pesawat saat sedang terbang, tapi waktu itu pesawat yang digunakan Kapten Sully adalah pesawat jet. Dan beruntungnya lagi, Kapten Sully bisa berhasil mendarat dan selamat saat itu. Kita berpindah lagi, sekarang pesawat yang dibawa oleh Kapten Sully dan Jeff ketinggiannya semakin pendek. Para pramugari di dalam pesawat terus memperingati para penumpang untuk bertahan dengan menundukkan kepala ke bawah. Para penumpang sangat ketakutan dan pesawat akhirnya melakukan pendaratan di atas sungai. Pendaratan cukup bagus yang dilakukan oleh Kapten Sully. Semua yang ada di dalam pesawat terlihat baik-baik saja setelah pendaratan darurat. Air kemudian mulai masuk ke dalam pesawat. Di sini terlihat semua kru pesawat sangat profesional. Walaupun dalam keadaan darurat, mereka masih terlihat tidak panik dan terus mengarahkan penumpang ke arah pintu keluar terdekat.
Beruntungnya di sini ada sebuah kapal feri yang melintas dekat situ. Kapal feri ini pun langsung menuju ke arah pesawat tersebut dan berhasil memindahkan penumpang pesawat ke dalam kapal. Kapal bantuan lain pun sudah mulai menuju ke situ. Di sini juga menunjukkan walaupun terlihat semua penumpang sudah berhasil keluar dari pesawat, tapi Kapten Sully tetap masuk ke dalam pesawat dan memeriksa apakah semua penumpang benar-benar telah keluar dan tak ada yang tersisa lagi. Setelah memastikan tidak ada lagi orang dalam pesawat, Kapten Sully pun menjadi orang terakhir yang keluar dari pesawat itu. Setelah semua penumpang telah berhasil dievakuasi ke dermaga, di sini Kapten Sully meminta rekannya yang datang ke situ untuk memastikan kembali 155 orang penumpang dan seluruh awaknya apakah semuanya ada atau tidak. Bertanggung jawab sekali Kapten Sully ini dengan para penumpang dan krunya ya. Keesokan paginya, hari yang mendebarkan untuk Kapten Sully dan Jeff. Tibalah Kapten Sully di Gedung Administrasi Penerbangan Federal untuk mengikuti persidangan. Sebelum masuk ke ruangan, Kapten Sully kemudian menelpon sang istri. Saat menelpon, sang istri masih tidak percaya kalau suaminya bisa selamat dan bahkan menyelamatkan 155 orang di pesawat itu. Di sini sebenarnya terlihat kalau sang istri sangat kangen dengan Kapten Sully ya. Karena semenjak kejadian itu, Kapten Sully belum pulang ke rumah karena harus diinvestigasi. Akhirnya, Kapten Sully bersama Jeff berada di ruangan persidangan, bersama dengan para investigator dan anggota administrasi penerbangan federal. Para investigator kemudian menunjukkan hasil simulasi pesawat yang berhasil sampai di kedua airport terdekat dari posisi pesawat Kapten Sully dan Jeff saat itu. Entah kenapa, Mimin melihat kalau para investigator ini terus mencari-cari kesalahan Kapten Sully dalam penerbangan ini. Sekedar info, alasan kenapa harus mendarat di bandara karena tingkat keberhasilan untuk selamatnya lebih tinggi. Saat melihat hasil simulasinya, Kapten Sully mengatakan kalau di simulasi itu tidak memperhitungkan faktor manusia. Dalam artian, orang yang ada di dalam simulasi itu hanya melakukan perintah saat mesin pesawat mati maka langsung menuju ke bandara terdekat. Padahal kalau dalam keadaan nyata, pasti ada jeda waktu yang digunakan oleh kapten dan wakilnya untuk menganalisis keadaan dalam pengambilan keputusan saat itu. Entah itu waktu untuk memastikan mesin pesawat telah mati total atau tidak, atau waktu untuk memastikan keadaan pesawat saat itu apakah bisa sampai ke bandara terdekat atau tidak. Kapten Sully juga mengatakan kalau tidak ada seorang pun yang pernah dilatih untuk insiden yang dialaminya saat itu. Bahkan saat Kapten Sully bertanya berapa kali pilot yang ada dalam simulasi itu lakukan sehingga berhasil mendarat dengan selamat di bandara terdekat, salah satu investigator mengatakan 17 kali simulasi baru bisa dengan selamat mendarat di bandara. Semua hadirin di situ pun kaget mendengar hal itu. Setelah mendengar pernyataan Kapten Sully, kemudian para investigator memberikan jeda waktu 35 detik waktu respon ke pilot dalam simulasi setelah burung-burung merusakkan mesin pesawat sebelum pilot menuju ke bandara terdekat. Saat simulasi kembali dijalankan, hasil akhirnya pesawat tidak bisa sampai ke bandara dan justru akan membuat pesawat hancur. Para investigator pun langsung kena skak. Para investigator kemudian menunjukkan hasil rekaman black box pembicaraan di dalam kokpit pesawat. Dan kembali lagi dari hasil pembicaraan Kapten Sully dan Jeff di dalam kokpit tidak menunjukkan sesuatu yang salah. Para investigator kali ini benar-benar diskakmat oleh Kapten Sully dan Jeff. Dan para investigator akhirnya memuji apa yang dilakukan oleh Kapten Sully. Setelah dipuji, Kapten Sully justru tidak besar kepala. Justru Kapten Sully mengatakan kalau bukan dialah yang membuat mereka bisa selamat, melainkan karena mereka semua. Karena Jeff sang wakil, 3 pramugari, semua penumpang, orang-orang di menara komando, para kapal feri yang membantu, bahkan sampai petugas penyelamat yang membantu. Kita semua melakukannya sama-sama sehingga kita semua bisa selamat. Setelah mengatakan itu, membuat seluruh orang yang ada dalam ruangan itu mengapresiasi apa yang dilakukan Kapten Sully dan semua yang terlibat dalam kejadian ini. Dan film Sully pun selesai. Mimin sampai terharu saat kata-kata Kapten Sully terakhir ya, kalau bukan karena dia yang membuat mereka selamat, tapi karena mereka semua dan karena Yang Maha Kuasa juga tentunya. Mimin bangga dengan kapten seperti ini.
Mimin bahkan sampai gak kepikiran kalau kejadian seperti ini terjadi sama Mimin. Bisa berhasil selamat dari kecelakaan pesawat. Baiklah, terima kasih buat kalian yang sudah menonton, apalagi sudah subscribe channel Jari Netizen. Hehehe. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film selanjutnya. Dan let's fly higher.